Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gary Suhandi, peserta dari PPKD Jakarta Selatan Angkatan 2. Sebelum memulai, pernah nggak kalian berpikir apa saja sih perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai penyusunan perangkat atau komponen utama yang membentuk sebuah sistem komputer. Penting bagi kita untuk mengetahui fungsi dasar dari masing-masing perangkat ini, agar kita paham bagaimana komputer mengolah data hingga akhirnya bisa kita gunakan untuk bekerja, belajar, atau bermain game sehari-hari. Langsung saja kita bahas satu persatu. Perangkat pertama adalah CPU atau Central Processing Unit. Bisa dibilang CPU ini adalah otak dari seluruh sistem komputer. Fungsinya adalah mengeksekusi instruksi dan memproses data dari program-program yang kita jalankan. Salah satu contohnya adalah prosesor Intel Xeon yang sering digunakan untuk kebutuhan server atau komputer kerja berat karena mempunyai keandalan dan jumlah core yang tinggi. Yang kedua adalah motherboard. Perangkat ini berupa papan sirkuit utama yang bertindak sebagai jembatan atau tempat bertemunya semua komponen komputer, mulai dari CPU, RAM, hingga kartu grafis atau bisa disebut juga GPU. Contoh produsen ternama untuk perangkat ini adalah Gigabyte, yang memproduksi berbagai motherboard tangguh dengan fitur interkoneksi komponen yang sangat stabil. Komponen ketiga adalah RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara yang sedang diakses atau diproses oleh CPU secara real-time. Semakin besar RAM, semakin lancar kita melakukan multitasking. Contoh dari brand Crucial yang dikenal memiliki performa efisien dan variasi kecepatan yang beragam. Ada juga dari merek lain seperti Kingston, Vigen, Team Group, dan masih banyak lagi. Keempat adalah storage atau media penyimpanan permanen. Di sini ada dua jenis umum, yaitu HDD yang menggunakan piringan magnetik dan SSD yang berbasis chip memori yang jauh lebih cepat. Untuk contoh spesifikasinya, di kategori HDD ada Seagate Barracuda 1 TB yang cocok untuk menyimpan file besar. Sedangkan untuk performa sistem yang ngebut, contohnya adalah SSD Samsung NVMe 960 EVO atau 960 Pro. Yang kelima adalah GPU atau Graphic Processing Unit, yang biasa kita sebut kartu grafis. Tugas utamanya adalah mengolah data grafis agar bisa ditampilkan ke monitor dengan visual yang halus. GPU sangat penting untuk editing video, desain, atau gaming. Salah satu contoh spesifikasinya adalah kartu grafis besutan MSI yang hadir dengan sistem pendingin ganda bawaan agar suhu komponen tetap terjaga saat bekerja keras. Komponen keenam yang tidak kalah krusial adalah PSU atau Power Supply Unit. Sesuai namanya, perangkat ini berfungsi mengubah arus listrik rumah menjadi arus listrik searah yang aman, lalu membagikannya ke seluruh komponen komputer. Contohnya adalah FSP Hyper 500 Watt, sebuah power supply berdaya 500 Watt yang andal dalam memberikan suplai daya yang bersih dan efisien ke perangkat komputer kita. Terakhir yang ketujuh adalah komputer case atau casing komputer. Casing ini berfungsi sebagai rumah atau wadah fisik pelindung yang melindungi semua komponen tadi dari debu maupun benturan, sekaligus mengatur sirkulasi udara di dalam komputer. Itu dia penjelasan singkat mengenai 7 perangkat utama komputer. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin memulai belajar merakit atau memahami hardware komputer. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.